Salam jumpa. Pemirsa, tahukah Anda bahwa 1 di antara 10 penduduk Indonesia terkena infeksi hepatitis B? Penyakit ini sebetulnya bisa dicegah, namun biaya imunisasinya seringkali di luar jangkauan masyarakat. Tokoh kita hari ini adalah Pak Edi Purwanto yang menawarkan solusi imunisasi gratis, terutama bagi warga yang tidak mampu dan siapapun yang ingin bebas dari hepatitis B. Bagaimana ceritanya? Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Besarnya angka penderita hepatitis di Indonesia memang sulit dihindari, mengingat Indonesia adalah negara endemis virus hepatitis B. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan sebanyak 28 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hepatitis. Hal ini kemudian menjadi pemicu pemerintah Indonesia aktif menyuarakan pentingnya pencegahan hepatitis pada sidang Majelis Kesehatan Dunia. Pada tahun 2010, WHO mengeluarkan resolusi hepatitis, mengajak seluruh negara dan masyarakat dunia untuk berperan aktif dalam pengendalian virus ini. Edi Purwanto adalah salah satu relawan pencegah penyebaran hepatitis B. Ia terdorong untuk melakukan gerakan ini setelah kematian adik kandungnya Budi Lukmanto yang meninggal dunia karena kanker hati. Melalui Yayasan Budi Lukmanto yang didirikan pada tahun 2009, Edi berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia membantu mensosialisasikan bahaya hepatitis B kepada masyarakat. Sekaligus membantu memberikan imunisasi gratis kepada anak-anak usia 5-15 tahun yang berasal dari golongan tidak mampu sebagai pencegahan virus hepatitis B. Dengan memberikan waktu, tenaga, serta materi, Edi bertekad menekan angka penderita hepatitis B di Indonesia. Nah, pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Pak Edi Purwanto. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Budi Lukmanto, sebuah yayasan yang menawarkan solusi pencegahan hepatitis B dengan cara imunisasi. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Pak, pertama kali mungkin kita perlu tanya dulu, mengapa Bapak memilih hepatitis B sebagai sebuah pencegahan yang Bapak fokuskan? baik. Saya memiliki pengalaman di dalam hal itu, Pak. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang menderita hepatitis B ini. Karena saya merupakan bagian dari penderita itu juga. Bagaimana seseorang kalau sudah terinfeksi virus hepatitis B ini, memang kualitas hidupnya pasti akan berkurang. Tapi yang menjadi concern adalah kesulitan pertama, bagaimana dia harus melakukan pengobatan-pengobatan yang mahal. Yang kedua adalah bagaimana sekarang banyak perusahaan yang menerapkan medical check-up. Pemeriksaan hepatitis B ini menjadi syarat diterima atau tidaknya dia menjadi karyawan. Nah, hal-hal inilah yang memacu saya untuk melakukan sesuatu, ya, terutama buat orang-orang yang menengah bawah yang kurang memahami masalah ini, dan juga tentu dia keterbatasan dana untuk melakukan imunisasi itu. Apa yang dimaksud dengan Pak penurunan kualitas hidup tadi Bapak mengatakan? Betul, jadi virus ini kan belum ada obat yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan langsung. Nah, biasanya orang yang sudah terinfeksi ini, virus ini akan pelan-pelan itu akan merusak. Biasanya dia akan merusak sel-sel hati. Nah, disitulah artinya kualitas hidupnya menurun. Jadi tentu, tidak boleh stres, tidak boleh kerja terlalu berat gitu ya, gitu, berat. Harus mengatur waktu untuk istirahat. Karena ketika dia lelah, saya melihat disitulah malah lebih memperburuk keadaan. Betul ya. sekali, ya. Dan tadi kita lihat kalau statistiknya aman dikatakan Pak ya, kalau 1 di antara 10 warga Indonesia ini mungkin mengidap penyakit hepatitis B ini ya Pak? Betul. Jadi mungkin lebih besar dari itu Pak ya? Saya rasa demikian, dan kecenderungan mereka ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena
pemahaman mereka akan penyakit ini yang kurang, kemudian bagaimana kesadaran mereka, pengetahuan mereka, dan juga proses kelahiran mereka. Biasanya kan tidak dilakukan di rumah sakit yang sudah ada standar mengenai itu. Kadang-kadang dilakukan di bidan, apalagi di daerah-daerah yang cukup terpinggir gitu ya. Tidak mungkin bidan itu biasanya bidan-bidan di daerah itu tidak mungkin menyimpan vaksin dan kemudian melakukan itu sangat jarang sekali. Jadi kalau tidak ada perhatian khusus dan juga kesadaran meningkat dalam hal ini akan susah Pak ya dinolkan gitu Pak ya, diminimalkan. Butuh waktu yang panjang. Butuh waktu ya. Dan kondisinya sekarang ini Bapak tadi mengatakan masyarakat terutama golongan ekonomi ke bawah Pak ya, yang rentan terhadap siklus hepatitis B ini. Jadi lantas solusi yang Bapak tawarkan apa Pak? Kalau kami kebetulan ya memiliki kelebihan yang ingin kita bagikan kepada mereka. Kami mengunjungi mereka, memberikan sosialisasi bagaimana akibat-akibat kalau seseorang terinfeksi virus hepatitis B ini. Nah, kalau memang mereka adalah kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu, kami menawarkan proses mulai dari tahap screening sampai imunisasi, sampai imunisasi 3 kali, sampai pemeriksaan pasca imunisasi, kami berikan secara cuma-cuma. Dan kalau boleh dibilang, kalau mereka melakukan hal tersebut sendiri Pak ya, ada screening awal, ada imunisasi 3 tahap, 1, 2, 3, ada juga nanti cek kembali apakah sudah ada hasilnya, itu biayanya biasanya rata-rata berapa Pak? Kalau dia harus jalan sendiri ke laboratorium, kemudian dia harus ke rumah sakit untuk imunisasi, mungkin antara 1 juta sampai 1,4 juta rupiah mungkin dia harus keluarkan sendiri. Jadi cukup mahal juga nih Pak ya, dan prosesnya juga cukup makan waktu nih. Betul. Berapa lama nih Pak? 1 bulan selesai Pak? Tidak, jadi dari awal screening sampai pasca screening itu sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan, 7-8 lebih dari 1 juta lebih gitu ya? Iya, betul. Berarti jarang mungkin Pak yang orang tua yang membawa anaknya untuk screening dan imunisasi hepatitis B. Betul sekali. Baik Pak Edi, menarik pembicaraan kita, tapi kita jeda dulu sebentar Pak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang solusi pencegahan hepatitis B dengan Pak Edi, mari kita simak informasi berikut. Sedikitnya 6 wilayah di Indonesia menjadi target pemberian imunisasi pencegahan hepatitis B oleh Edi Purwanto. Di antaranya Jakarta, Bandung, Aceh, Batam, Bengkulu. Upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari virus hepatitis B ini dijalankannya setiap 2 minggu sekali. Tidaklah mudah bagi lelaki kelahiran 1965 ini untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyebaran penyakit hepatitis B. Tidak jarang ada orang tua yang menolak pemberian imunisasi kepada anak-anaknya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Edi. Setiap menemukan target wilayah baru, ia mengawali langkah pencegahan ini dengan bersosialisasi tentang bahaya dan cara pencegahan hepatitis B. Setelah melakukan sosialisasi dan mendapat izin dari orang tua serta pengurus sekitar, Edi melakukan screening atau pemeriksaan yang dibantu oleh jasa laboratorium. Pada tahap ini, anak yang diimunisasi adalah anak yang memiliki jumlah antibodi rendah. Sebelum ada sosialisasi sih, kita belum tahu menahu masalah penyakit hepatitis, apa pengaruhnya, terus apa penyebabnya gitu, kita belum tahu. Tapi setelah ada sosialisasi dari Pak Edi di tempat ini, di tempat resuster, kita bisa lebih tahu penyakit hepatitis itu. Ya, puji Tuhan, dari imunisasi hepatitis B ini anak saya tidak mengalami apa-apa, ya malah tumbuh kembang sehat gitu.
Selain bantuan screening, Edi juga mendapat bantuan tenaga medis dari beberapa dokter yang secara sukarela membantu dalam melakukan tindakan penyuntikan imunisasi. Keseluruhan proses ini memakan waktu sekitar 7 sampai 8 bulan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yakni senilai Rp800.000 per anak. Sebagian besar dana tersebut menggunakan dana pribadi Edi, sisanya memanfaatkan dana dari donatur. Dari sini saya melihat saya belajar bagaimana bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu yang namanya memberi. Jadi kayak tugas-tugas medis ini kan mungkin kadang-kala orang berpikir gimana sih cara mendapatkan uang, cara mendapatkan balik itu. Tapi dari sini saya melihat bagaimana sih kita bisa memberi, bisa menolong orang lain, membagikan sebagian waktu kita, tenaga kita, dan dana yang kita punya untuk bisa membantu orang lain seperti itu. Terima kasih tetap bersama kami di Meniti Harapan. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Edi Purwanto tentang solusi pencegahan hepatitis B. Pak Edi, sudah keliling di mana saja nih Pak? Kami kalau untuk Jakarta, kami sudah di Cilincing, di Papanggo, Warakas, kemudian panti asuhan di Jakarta, sudah cukup banyak, ada 5 panti asuhan sudah kami jangkau, kemudian perumahan-perumahan kumuh di daerah Tanah Merah sudah kami jangkau. Kami juga sudah ke luar kota Pak, sudah di Aceh, sudah di Bengkulu, di Lampung, Batam, Cukup di banyak tempatnya Pak ya? Cukup Tapi banyak. masih banyak yang perlu dibantu Pak ya? Masih banyak Bahkan di sekali. Jakarta sini sendiri pun masih jauh dari Betul selesai sekali. Pak ya? Kami memang sekarang fokus Jakarta dulu karena Jakarta saya merasa senang bisa melihat mereka akan sehat. Saya merasa senang. Kalau boleh tahu Pak, proses-prosesnya itu bagaimana tentang Bapak tadi mengatakan ada 5 langkahnya ya? Ya, biasanya saya datang, saya kumpulkan biasanya ibu-ibu dari orang-orang yang tinggal di sekitar kampung tersebut. Kami buat undangan, terus kemudian kami sosialisasi, kami jelaskan bahwa apa akibat dari penyakit ini, kami tampilkan ini orang yang pernah terinfeksi itu kesulitannya seperti ini. Nah setelah itu kami menjelaskan kepada mereka kapan jadwal yang harus dilakukan. Tahap berikutnya biasanya kami datang kembali dengan membawa petugas laboratorium. Nah, anak yang datang mengisi formulir, kemudian kita ambil darahnya untuk di screening. Nah, kemudian setelah mereka bersedia mengisi formulir, data, dan juga mengambil darah, ya, kemudian biasanya seminggu setelah itu kami datang lagi dengan petugas laboratorium. Kemudian satu persatu dari anak mereka diambil darahnya. Kemudian saya jelaskan bahwa hasil laboratorium akan saya terima 2 hari kemudian, nanti akan saya informasikan. Nah, setelah itu kita tentukan kapan imunisasi dilakukan, tanggal berapa. Kemudian kita datang lagi, kami bawa vaksin, kami juga bawa dokter yang membantu kami untuk melaksanakan proses imunisasi tersebut. Jadi biasanya itu kira-kira 3 minggu sudah. 1 bulan berikutnya kita datang lagi untuk imunisasi kedua. Itu jadi total sudah hampir 2 bulan. Kemudian 5 sampai 6 bulan berikutnya kami datang lagi untuk imunisasi ketiga yang terakhir. Kami ingin sempurna. Kami juga minta komitmen dari orang tua yang datang tersebut supaya jangan tanggung. Toh semuanya mereka tidak harus keluarkan uang, hanya gratis tenaga. gitu Pak ya, Betul semuanya sekali. Pak ya. Yang mereka perlu lakukan adalah disiplin Pak Disiplin. ya. Betul Screening sekali. awal 1, 2, 3 dan sampai paskanya ya, sehingga orang tua tahu apa perbedaan ketika screening awal angkanya kekebalan antibodinya berapa, sampai
setelah imunisasi itu berapa. Jadi kira-kira itu memakan waktu 8 bulan. Kalau mereka bayar sendiri bisa 1 juta lebih nih Pak ya prosesnya Pak ya. sekali. Lantas kemudian Bapak menilai bahwa di komunitas ini taruhlah misalnya di Cilincing itu sudah berhasil, apa yang kriteria yang Bapak gunakan? Kalau saya katakan berhasil adalah mereka disiplin. Harapan saya 100% sampai akhir, tapi ternyata selama ini masih ada juga ya ibu-ibu atau orang tuanya ini yang kadang-kadang merasa kurang penting sehingga hanya sampai tahap 2 berhenti. Jadi ukuran keberhasilan pertama ya 100% mereka mau sampai tuntas. Keberhasilan berikutnya adalah kekebalan yang muncul. Saya ingin hasilnya adalah sempurna. Kalau ada yang hasilnya minim sekali atau bahkan tidak Perlu diulang lagi gitu ya, kami tawarkan untuk diulang lagi. Dan sejauh ini komunitas-komunitas yang Bapak pilih itu kriterianya anak-anak kebanyakan Pak ya? Betul sekali. Usia berapa nih Pak? Kalau usia kami memberikan batas maksimum itu kira-kira 18 tahun. Ada yang 19 kita masih oke. Mulai dari umur? Kalau biasanya kami berikan mulai umur 5 tahun Pak. Kenapa? Antara 5 sampai 18 Betul gitu Pak sekali. kira-kira. Di bawah 5 itu karena kalau di screening ambil darah itu kan namanya anak itu sering takut, teriak-teriak. Nah, kami merasa ya kami serahkan ke orang tuanya kalau memang tega lah. Gitu. Sebetulnya bisa juga Pak Bisa ya, di bawah juga. umur 5 tahun Pak ya? Bisa juga. Lantas kenapa ada batas 18 tahun juga nih Pak? Ya. Begini, penularan virus ini biasanya dari orang tua yang pertama. Karena pada saat melahirkan tidak dibekali dengan proses-proses yang benar. Yang kedua adalah dari pergaulan di luar. Kalau usia di atas 18, itu asumsi saya adalah mereka banyak bergaul di luar. Saya memiliki kekhawatiran ketika mereka screening, kemudian hasil lab diberikan kepada saya, dan kalau pas saya buka kemudian ada anak yang terinfeksi, saya merasa prihatin karena kami nggak bisa bantu. Itulah yang kira-kira saya memberikan batasan usia ya. Jadi setelah 18 itu faktor-faktornya semakin banyak Pak ya? Semakin banyak Jadi kemungkinannya. kemungkinannya itu jadi solusi pencegahan ini mungkin tidak terlalu efektif karena Betul banyak sekali sekali. faktor yang justru memperumit masalah ini.